Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan mahasiswa. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas di pertemuan tema bisa kita lihat di thumbnail itu judulnya keamanan cyber. Di mana nanti keamanan cyber ini kita akan coba mengulas eh, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berinteraksi dalam dunia internet, ya, yaitu adalah keamanan data kita yang kita harus perhatikan dan kita harus amankan. Eh, dalam hal ini kita harus mengantisipasi beberapa hal dalam melakukan apa akses internet, ya. Itu kita harus cek, kita harus cek. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah keamanan dan penjaminan informasi di pertemuan 2. Kalau kita lihat dari thumbnail itu berjudul keamanan cyber. Di mana nanti kita secara garis besar keamanan cyber itu membahas bagaimana kita sebagai user itu bisa bijak dalam melakukan eh, penggunaan internet. Nah, kita harus mengenali beberapa poin-poin uh, warning yang kita harus hindari dalam penggunaan internet supaya terhindar dari yang namanya virus, malware, spyware, adware, dan lain sebagainya. Ya, yang hal tersebut itu sangat tidak baik dari sisi keamanan data kita. Ya, kita harus hindari dari data kita itu tercopy ataupun ada indikasi pencurian data atau apa namanya akses tak berizin, ya, dikarenakan ketidakbijakan kita dalam penggunaan internet. Jadi dalam menggunakan internet kita harus mengenali dulu, ya, bagaimana tata cara penggunaan akses internet yang bijak, yang aman, yang baik. Lalu di sini juga kita akan mengenal beberapa jenis serangan-serangan cyber, ya, dalam dunia cyber. Melalui media apa saja mereka bisa eh, intervensi, bisa menyerang maupun mengakses eh, perangkat-perangkat kita. Perangkat dalam hari ini, perangkat apapun yang terakses internet, baik itu laptop, tablet, smartphone, PC, dan lain sebagainya. Kita nanti di situ, kalau sudah mengenal teknik-teknik dalam serangan cyber, kita pun juga nanti sudah bisa mengantisipasi di awal. Gitu. Contohnya, pada saat kita buka situs, situs ini apakah ada indikasi seperti halnya pop-up harus wajib mengklik ini, memilih ini. Nah, kita harus, apakah ini adalah umpan adware yang bisa mengirimkan adware, semacam malware tertentu yang berupa iklan-iklan yang tanpa kita pengen ada itu iklan, dia muncul. Ya. Kita harus mengenal dulu pop-up ini aman atau tidak. Dengan ini resmi dari situs tersebut atau justru ini seperti benalu tanpa di pengetahuan eh, administrator website ataupun pemilik website, dia ada. Biasanya mirip-mirip.
gitu ya, dengan eh, jenis layout atau desain dari website yang resmi. Nah, kita harus mengenali trik-trik tersebut supaya kita terhindar dari, ataupun kita pada saat mengunduh file tertentu dari internet, file tertentu itu yang kita sudah unduh aman atau tidak. Dari sisi apakah dia file unduhan yang berkamuflase terhadap itu virus, gitu ya. Biasanya dia beberapa menduplikat, bukan menduplikat, memiripkan dirinya dengan file-file resmi seperti file dokumen maupun file installer. Nah, installer ini macam-macam. Kalau kita pakai operating system Android, ya mungkin dia seolah-olah aplikasi ekstensi APK. Padahal itu virus. Atau mungkin kita menginstal aplikasi di Windows itu kan ber extension X, ya, X itu kan kita harus cek apakah dia uh, file benar-benar installer resmi atau tidak. Dan biasanya installer yang resmi itu filenya kan cukup besar ya kalau di Windows. Tapi kalau virus, namanya atau ikonnya mirip, tapi dia ternyata um, kapasitas besaran filenya kecil gitu. Wah, ini harus kita curigai. Nah, itu sebagai contoh apa namanya, jenis-jenis serangan cyber yang sebenarnya banyak yang kita harus pahami. Nah, itu dia kata di awal ya teman-teman, uh, mengenai keamanan cyber. Oke, kita selanjutnya melihat fokus materi yang akan kita bahas, yang di mana poin pertama adalah bagaimana kita mempelajari dasar-dasar perilaku online yang aman. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Mempelajari tentang berbagai jenis malware dan serangan, serta cara organisasi melindungi diri dari serangan tersebut. Ya, dalam hal ini organisasi itu bisa sebuah perusahaan atau badan usaha ataupun individu. Poin ketiga, mempelajari pilihan karir dalam bidang keamanan cyber, di mana nanti kita sebagai apa namanya akademisi dan kalian sebagai mahasiswa itu bisa menentukan gambaran apa saja yang bisa kalian pilih dalam menentukan karir dalam bidang keamanan cyber. Jadi kalian nanti pada saat kuliah di semester selanjutnya bisa fokus pendekatan jurusan kalian atau program studi kalian itu lebih ke mana. Oke, kenapa pentingnya keamanan cyber? Ya, kita punya itu adalah keamanan cyber, identitas, data online, data organisasi, perang cyber. Ya. Kata kuncinya adalah identitas. Bagaimana kita mengamankan data individu, yang biodata kita, baik itu data pribadi, tanggal lahir, foto, sidik jari, mungkin face recognition, ya, alamat, gitu ya, KTP, dan dokumen-dokumen resmi, ijazah dan sebagainya, kita harus bisa bijak dalam menyimpan. Karena kan tanpa kita sadari, kita sudah beberapa kali mempublikasikan
Anda kutip ya, data-data kita. Contoh, kalau dari sisi gambar wajah, kita dengan sadari atau tidak sadari, kita suka upload baik di sosial media, ya kan? Ataupun di aplikasi-aplikasi situs apa namanya fintech, ya kan? Itu kan kadang-kadang kalau kita menggunakan aplikasi fintech, ya harus, apalagi kalau kita transfer ke salah satu aplikasi, kita transfer, coba foto dulu, ya, foto dulu. Nah itu kan sama aja kita mempublikasikan wajah, ya kan? Ataupun mendaftarkan akun rekening juga, ataupun pendaftaran kuliah ataupun pendaftaran sekolah, itu beberapa pihak juga meminta foto. Dan sekarang lagi tren juga kan, teman-teman dengan ikhlasnya gitu kan, mengedit foto di Gemini AI ya, misalnya. Itu kan maksudnya kita mempublikasikan foto kita. Kalau situs-situs tersebut resmi, yang mudah-mudahan itu adalah, bukan mudah-mudahan, biasanya gitu kan, ada kode apa namanya, kode etiknya. Nah, dari kita ya insya Allah akan aman gitu kan. Nah, tapi kalau situs-situs yang tidak resmi, kita tidak bisa pegang keamanan tersebut. Itu mengenai foto. Belum lagi kalau kita upload KTP, kalau daftar-daftar di situs-situs kayak uh, fintech atau lain sebagainya, pendaftaran suatu lembaga, itu kan surat minta upload KTP. Nah, KTP itu harus kita cek apakah aman atau tidak. Takutnya kan khawatirnya digunakan di pihak yang tidak, termasuk dokumen-dokumen yang lain. Sidik jari, ya kan? Itu juga harus diperhatikan. Itu semua masuk ke dalam kategori identitas. Ya, nah, kalau udah masuk ke dalam data tersebut sudah masuk ke dalam dunia internet dalam hal ini, itu sudah masuk ke dalam kategori data online. Ya, karena data kita sudah digital semua. Dan data organisasi ini adalah data di mana kita uh, mengamankan data apa namanya perusahaan atau badan usaha. Dan mengenai perang cyber ini kaitannya dengan bentuk pengamanan ataupun bentuk serangan yang sering dilakukan pada dunia cyber. Selanjutnya adalah poin keunggulan jaringan komputer, jaringan informasi elektronik yang tersambung. Jadi kita harus mengenai dulu jaringan jaringan komputer itu apa yang dimaksud. Kita awali dari dengan namanya jaringan informasi. Di mana nanti kalau teman-teman ingat di mata kuliah jaringan komputer, apa itu jaringan komputer? Adalah sebuah jaringan yang dibentuk untuk menyambungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Bisa dari dua perangkat atau lebih melalui sebuah jaringan kabel maupun non kabel atau nirkabel. Ya, kalau kabel yang bisa kita sebut adalah wire, ada tipe jenis yang macam-macam, ada UTP, ada fiber optik yang untuk saat ini yang paling optimal, paling tercepat itu adalah fiber optik, ya, atau wireless. Nah, menggunakan wireless itu macam-macam, terutama menggunakan gelombang radio berfrekuensi yang biasanya nanti ada kutip hertznya. Nah, macam-macam. Apakah dia menggunakan SIM card, berarti dari SIM card ke BTS, itu kan wireless. Atau pakai WiFi,
Ya, setiap perangkat kita kayak smartphone atau tablet atau laptop itu beberapa udah ada uh, wireless, itu hal umum ya, dari wifi card, akses ke akses point itu jaringan juga, itu wireless atau menggunakan Bluetooth, infrared, nah itu termasuk yang wireless atau remote control gitu kan. Sehingga apa yang dihubungkan gitu kan? Yang dihubungkan adalah sebuah paket data. Paket data itu atau data itu yang nantinya kalau dibentuk sedemikian rupa, package sedemikian rupa, itu bisa menjadi namanya informasi. Oleh karena itu, apa itu jaringan informasi? Jaringan informasi elektronik dalam hal ini yang tersambung telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Semua jenis organisasi seperti medis, keuangan, dan institusi pendidikan menggunakan jaringan secara efektif. Semua jenis organisasi ini maksudnya badan usaha yang mempunyai bisnis proses. Bisnis prosesnya itu kan macam-macam. Bisnis proses itu dalam dunia medis itu kan bisa halnya eh, rekam medis, bisa apotek, atau sistem informasi rumah sakit, sistem informasi klinik, dan lain sebagainya. Dari sisi keuangan, ya kan, eh, itu fintech, kata-kata gitu kan, pinjaman online dan apapun aplikasi yang berkaitan dengan keuangan, misalnya sistem informasi stokis atau sistem informasi penjualan, tergantung apa namanya, kita melihat bisnis proses yang berpeluang dan institusi pendidikan yaitu macam-macam kayak sistem informasi pendaftaran sekolah, pendaftaran mahasiswa baru, ya kan, ya, sistem informasi atau aplikasi uh, penilaian, tryout, dan sebagainya. Menggunakan jaringan yang beroperasi secara efektif ini, semua aplikasi-aplikasi tersebut dihubungkan dengan jaringan, gitu kan. Contohnya, penggunanya apa? Biasanya paling minimal dia masih lokal atau oh, MAN, misalnya Metropolitan Area Network, ya menggunakan jaringan intranet antara gedung cabang satu dengan cabang yang lain. Atau mau lebih luas lagi, langsung bukan intranet tapi internet, supaya bisa langsung diakses oleh end user dimanapun dia berada. Yang penting dia terhubung dengan paket data atau jaringan internet, kan ya. Bisa dibuka di handphone, smartphone, tablet, ataupun laptop. Yang penting udah terkoneksi. Ya. Nah, selanjutnya jaringan komputer ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan berbagai sejumlah besar informasi digital atau paket data. Jadi nanti jaringan komputer ini manfaatnya adalah dia bisa mengumpulkan atau memining data-data yang tadi, data informasi pribadi, ya, data organisasi dikumpulkan semua. Di mana dikumpulkannya? Pastinya di server, ya, kalau bisa disebut data server ya. Data server ini kalau skala kecil ya bisa pakai PC server satu unit saja itu, gitu kan, dengan memori ya, secondary memorinya atau hard disk atau SSD-nya itu bisa kalian atur, gitu kan, atur berapa kapasitas yang dibutuhkan. Atau yang paling besar ya server-server di perusahaan, gitu kan. Paling besar lagi yang sudah perusahaan-perusahaan IT besar seperti Google sudah pastinya sudah server. Dan setiap sosial media yang kita gunakan dia punya
server sendiri. Seperti susunan PC-PC server dalam satu ruangan besar, kasihnya dingin, itu diproteksi supaya tidak terhindar, bisa terhindar dari namanya gangguan-gangguan, baik gangguan manusia maupun gangguan dari bencana alam. Dimana nanti data itu bisa dikumpulkan, nanti bisa diproses ya, dan disimpan supaya nanti bisa digunakan pada saat dibutuhkan. Semakin banyak informasi digital yang dikumpulkan dan dibagi, perlindungan informasi menjadi semakin penting bagi stabilitas keamanan dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam dunia cyber di perusahaan itu ada yang namanya cyber security. Nah, cyber security ini kalau kita sudah mahir dalam hal tersebut, tidak kemungkinan kita bisa melamar kerja dalam divisi tersebut. Jadi ada IT, ada network administrator, ada database administrator, ada juga cyber security. Jadi teman-teman nanti bisa fokus ke cyber security. Selanjutnya keamanan cyber, upaya berkelanjutan untuk melindungi jaringan sistem dan semua data dari pengguna yang tidak sah atau berbahaya. Dalam hal ini, itu sudah ikut dalam melindungi data, ya, informasi digital yang kita punya, baik individu maupun organisasi, dari penyalahgunaan penggunaan yang tidak sah atau berbahaya. Tidak sah ini artinya jika ada mantan karyawan, dia masih bisa akses, kita harus antisipasi apa. Atau misalnya dalam sisi klien dari badan usaha apapun, dia masih bisa akses ke dalam sistem itu. Kalau bisa kita, ya, analoginya kalau kita masuk ke grup WhatsApp, kalau tidak berkepentingan kan biasanya dikeluarkan dari grup seperti itu. Maksudnya apa yang saya sampaikan ini bukan berarti dia melakukan tindakan berbahaya, pelanggaran ataupun kejahatan. Tidak, hanya saja dia tidak sah mengakses tersebut. Gitu. Untuk menghindari penyalahgunaan saja gitu. Lain hal kalau yang berbahaya ini artinya ya masuk kategori kejahatan ya, atau kesengajaan dalam menerobos keamanan. Oke, pada tingkat pribadi perlu menjaga keamanan identitas, data, dan perangkat komputer. Pada tingkat perusahaan, semua karyawan bertanggung jawab untuk melindungi reputasi data pelanggan organisasi. Pada tingkat negara, keamanan nasional serta keselamatan dan kesehatan warga negara dipertahankan. Ya, jadi tergantung skalanya nih. Kalau kita minimal dari tingkat pribadi, minimal harus bisa mengamankan identitas data kita dari perangkat-perangkat yang kita punya, baik smartphone maupun komputer. Ya. Identitas diri itu dalam hal ini identitas offline, Anda adalah orang yang berinteraksi dengan teman, keluarga sehari-hari di rumah, sekolah, ataupun tempat kerja. Mereka mengetahui informasi pribadi Anda seperti nama, usia, tempat tinggal. Kalau identitas online adalah siapa Anda saat berada di dunia maya. Identitas online adalah cara Anda menampilkan diri kepada orang lain secara online. Identitas online ini sebaiknya hanya mengungkapkan sedikit informasi tentang Anda. Ya, jadi tidak terlalu harus kita memberikan informasi dunia offline kita dalam dunia maya. Gitu kan. Misalnya nama, ya nama bisa pakai inisial. Gitu kan. Uh, Pokoknya seminimal mungkin. Kalau memang harus
terpaksa ngasih nomor telepon untuk bisa akses sebuah website resmi, silakan gitu kan ya. Tapi nanti ada poin-poin misalnya contoh apa pin ATM kita yang nggak usah dimasukin ke dalam data tersebut bisa dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang sensitif lebih baik tidak diumbar dalam dunia maya. Oke, next. Data organisasi yaitu data organisasi informasi karyawan, kekayaan intelektual, dan data keuangan. Ya, informasi karyawan juga sebuah aset, aset informasi, data informasi digital yang sangat penting bagi perusahaan dan itu menyangkut data-data individu yang dimiliki oleh karyawan itu harus dijaga. Gitu kan. Kekayaan intelektual, hasil karya yang sudah dipatenkan atau dihakaikan atas nama perusahaan itu juga aset bagi perusahaan yang harus dilindungi. Gitu kan. Terutama data keuangan. Data keuangan itu kan sensitif. Kalau bisa jangan sampai pihak luar mengetahui ataupun mengakses data keuangan perusahaan tersebut secara apa namanya ilegal. Informasi staf, materi laman kerja, dari gajinya, surat penawaran, soal penawaran kerjasama, soal penawaran pembelian, soal penawaran penjualan, dan lain sebagainya. Itu termasuk perjanjian karyawan, MOU, terus PKS, ya, kontrak kerja, PKWT, dan lain sebagainya. Itu juga surat tugas, SK, itu masuk ke dalam perjanjian karyawan. Dan setiap informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan pegawaian dan arti kayak surat tugas dan lain sebagainya. Kekayaan intelektual itu berupa hak paten, merek dagang, dan rencana produk baru, HKI, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dibandingkan para pesaingnya. Kekayaan intelektual ini dapat dianggap sebagai rahasia dagang, kehilangan informasi ini dapat menjadi bencana bagi masa depan perusahaan tersebut. Data keuangan itu laporan dari laporan pendapatan, neraca keuangan, arus kas perusahaan, dan lain sebagainya. Itu menggambarkan kondisi dari perusahaan. Gitu ya. Confidentiality istilah lainnya adalah privacy. Kebijakan perusahaan harus membatasi akses ke informasi hanya untuk staf berwenang saja. Jadi tidak bisa diakses semua karyawan. Dan memastikan bahwa hanya individu berwenang tersebut yang melihat data tersebut. Data dapat dibagi menjadi tingkat keamanan atau sensitif informasi kalau harus menerima pelatihan untuk memahami praktik terbaik dalam menjaga keamanan informasi sensitif guna melindungi diri dan perusahaan dari serangan. Metodenya untuk memastikan kerahasiaan mencakup enkripsi data, ID nama pengguna, plus adanya kata sandi, supaya nanti bisa dilakukan autentifikasi. Terus ada juga autentikasi dua faktor. Dan minimal penyebaran informasi sensitif. Integritas adalah keakuratan, konsisten, dan keandalan data selama masa pakainya. Data tidak boleh berubah selama pengiriman dan tidak diubah oleh entitas yang tidak sah, izin file, kontrol akses, atau hak akses, gitu kan. Dalam penggunaan dapat mencegah akses yang tidak sah. Kontroversi dapat digunakan untuk mencegah perubahan yang tidak sengaja oleh penggunaan yang berwenang. Cadangan harus tersedia atau backup data harus tersedia untuk mengembalikan semua data yang terusak. Artinya kita di dalam perangkat PC atau laptop harus ada backup hard disk atau SSD yang untuk dikhususkan untuk backup data. Dan nanti ada fitur restore data itu harus diadakan. Ya. Hashing checksum juga ada. Availability memelihara peralatan, melakukan perbaikan perangkat keras, selalu memproduksi informasi, perangkat lunak, termasuk antivirus, kita harus update, serta membuat cadangan memastikan keseimbangan jaringan dan data bagi pengguna yang berwenang. Rencana harus dijalankan untuk dengan cepat memulihkan dari bencana alam dan akibat perubahan manusia. Peralatan dan perangkat lunak keamanan seperti firewall, ini dari gangguan akibat serangan DOS atau denial of service. Ya, ya.
Jadi konsekuensi pelanggaran keamanan itu reputasi bisa rusak, kerusakan, pencurian, kehilangan keuntungan, rusak kekayaan intelektual. Dampaknya pelanggaran agama contohnya contoh dari yang terjadi waktu Juli 2015, pengelolaan atas sandi online LastPass mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di jaringannya. Peretas telah mencuri alamat email pengguna, pengingat kata sandi, dan pas autentikasi. Untungnya bagi pengguna, peretas tidak dapat memperoleh penyimpanan data sandi di enkripsi siapa. Nah, ini contoh-contohnya ya, saya tidak perlu sebutkan. Nanti kalian bisa baca saja. Jadi ini adalah profil penyerang cyber macam-macam ya teman-teman. Yang masih disebut kategori amatir itu namanya script kiddie. Penyerang dengan sedikit keahlian atau tidak memiliki keahlian sering menggunakan alamat bantu yang ada atau petunjuk yang ditemukan di internet untuk melancarkan serangan. Nah, ada lagi kategori yang sudah mahir itu namanya hacker, yaitu kelompok penyerang ini membobol masuk ke komputer atau jaringan untuk mendapatkan akses, tergantung pada tujuan pembobolannya. Jadi tujuan itu macam-macam gitu kan ya. Penyerang digolongkan sebagai ada white hat, ada gray hat, dan black hat. Jadi tergantung dia tujuan membobolnya. Gitu ya. White hat ini kaitannya dengan hacker yang garis putih lah. Dia mencoba membobol, tapi nanti dilaporkan ke pihak yang dibobol untuk kasih tahu, nih situs kamu nggak aman, data kamu bisa kebuka, gitu. Biasanya nanti ada uh, kesepakatan-kesepakatan tertentu yang tujuannya adalah keuntungan bagi perusahaan yang dia uh, bobol. Profil penyerang itu organisasi hacker, itu peretas yang mencoba organisasi ya berupa hacktivis atau teroris atau peretas yang didukung negara. Pelaku kejahatan cyber biasanya adalah kelompok penjahat profesional berfokus untuk mendapatkan kontrol kekuasaan dan kekayaan. Oke. Nah, penyerang cyber ini kalau orang luar, ada orang dalam. Orang dalam ini bisa berupa karyawan atau mantan karyawan, staf kontrak, gitu kan, atau minta kepercayaan. Itu eh, kemungkinan-kemungkinan kategorinya dari situ. Kalau dari sisi orang dalam, orang luar ini ada yang penyerang terorganisir, misalnya penjahat cyber, aktivis, teroris, ataupun dari dukung negara lain. Itu intelijen atau peretas, di hitam, yang bagus, kopi putih, ataupun amatir yang tadi. Ya, cuma coba-coba saja. Oke, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian ya, teman-teman atau rekan-rekan. eh, Mengenai pembahasan keamanan cyber di pertemuan dua ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua.